Nama saya Andi Nur Fitri Balasong, biasa dipanggil Fitri. Jadi saya bundanya Naila Hasanah Putri Edward. Saya mengetahui itu dari informasi dokter anak yang memeriksa atau visitasi ya. Kalau di rumah sakit setelah melahirkan itu ada namanya visitasi dokter, baik dokter anak maupun dokter spesialis obgyn. Tetapi khusus untuk keadaan Naila itu saya diinformasikan oleh dokter spesialis anak yang melakukan visitasi sekitar kalau nggak salah 2-3 hari kelahirannya, dengan merujuk pada beberapa tanda-tanda fisik yang ada pada Naila. Ya, karena Naila lahir tahun 2011, otomatis sekarang 10 tahun yang lalu, banyak hal yang saya catat menjadi kendala atau kesulitan pada saat dia lahir. Yang pertama adalah pada saat itu, sekarang mungkin sudah banyak USG 4 dimensi ya, 4 dimensi yang memungkinkan seorang ibu itu mengetahui kesehatan janinnya dan cabang bayinya. Tetapi pada saat itu belum terlalu banyak di Makassar, sehingga bagi ibu-ibu yang hamil dan memeriksakan kesehatan kehamilannya itu belum terlalu banyak katakanlah fasilitas kesehatan yang menyediakan. Saya harus mencari rumah sakit yang memang mengetahui atau mempunyai alat untuk mendeteksi kelainan kehamilan. Dan itu hanya ada di salah satu rumah sakit swasta yang mana kita tahu itu biayanya agak mahal. Tetapi pada saat itu demi meyakinkan diagnosa, saya memberanikan diri untuk memeriksa. Awalnya tidak spesifik diketahui ya, karena memang pada saat itu tidak terlalu banyak informasi mengenai anak-anak Down syndrome yang kita dapat. Kemudian kesulitan lainnya adalah di kota kita atau katakanlah pemerintah itu tidak menyediakan banyak informasi mengenai bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus, seperti contohnya Down syndrome. Jadi kami orang tua itu pada saat beberapa tahun lalu itu kesulitan untuk menemukan misalnya tempat terapi ataupun misalnya jadi harus banyak kenalan, banyak teman. Jadi kita nanya sana sini, terutama saya yang merasakan nanya sana kemari di mana terapinya bagus. Kemudian ini yang penting, di mana dia bersekolah. Karena saya berpikir meskipun dia berkebutuhan khusus Down syndrome, dia harus tetap mendapatkan haknya untuk sekolah. Dan pada saat itu saya khususnya terkendala, kalau anak Down syndrome bisa sekolah nggak sih? Tidak ada informasi seperti itu. Jadi memang betul-betul kami mencari secara otodidak informasi-informasi seperti itu. Tidak ada katakanlah semacam guide ya dari pemerintah bahwa anak ini bisa disekolahkan di sini, di sini, di sini. Atau ketika seorang ibu melahirkan atau mempunyai anak atau seorang keluarga memiliki kerabat dengan kasus Down syndrome, mereka bisa mengakses ini, mereka bisa mengakses ini tidak ada. Jadi betul-betul kita orang tua yang harus kesana kemari untuk mencari informasi dan mengambil haknya, mendapatkan haknya anak-anak seperti itu, begitu. Ya, jadi kalau mengenai masalah tanggapan negatif atau stigma itu tidak mungkin tidak terjadi, itu pasti terjadi. Karena anak-anak ataupun penyandang sindrom Down itu berbeda, sangat berbeda dari sisi fisik, dari sisi mental juga itu akan sangat berbeda, sehingga itu sangat khas. Kelihatan sekali misalnya kalau anak autis ya, misalnya mereka masih bisa agak disembunyikan gitu dengan perangainya meskipun, tapi kalau anak Down syndrome itu memiliki ciri fisik yang sangat-sangat kentara. Misalnya dulu ada
gelar, ada panggilan 1000 wajah gitu kan, karena wajahnya itu sama gitu, wajahnya hampir mirip-mirip sama. Kemudian ada yang sebut dia mongoloid karena memang cenderung matanya sipit, kemudian kulitnya putih, anatomi leher yang tidak terlalu tinggi, tidak seperti orang pada umumnya, dan ini agak pendek. Kemudian tinggi tubuh itu tidak tinggi seperti orang pada umumnya, tapi cenderung lebih pendek ya. Jadi kalau ini pengalaman, jadi kalau saya bawa Naila keluar bermain di taman misalnya, pasti ada saja yang memandang aneh. Itu bukan hanya dulu, sampai sekarang juga itu masih terjadi. Tetapi saya awal-awal lahir itu memang ada masa-masa yang secara psikis itu cukup mengganggu. Ada masa yang namanya kita mendinai ya, kita menyangkal, kok saya dapat anak seperti ini gitu. Jadi saya secara jujur mengakui itu memang ada, tetapi pelan-pelan saya dan suami itu berpikir bahwa kita harus cari jalan keluarnya. Tidak perlu terlalu memperhatikan anggapan orang lain, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menghadapi yang namanya stigma. Apalagi jika orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat sekalipun atau keluarga sekalipun ada yang tidak mendukung, dalam artian tidak memahami keadaan kita bahwa kita memiliki anak berkebutuhan khusus Down syndrome yang mestinya diberikan semangat gitu ya. Dan itu terjadi. Kakak saya juga bertanya, kok bisa? Nah, tapi itu pelan-pelan kami hadapi. Mungkin ya waktu itu kata orang menyembuhkan, tetapi bagi kami waktu itu adalah proses yang membuat kami semakin belajar. Hari ini saya harus berbuat ini, hari ini saya harus berbuat ini. Jadi kalau dipikir bagaimana menghadapi stigma, kita tidak perlu terlalu pusing dengan stigmanya orang. Yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana membuat anak-anak ini menjadi orang atau menjadi mendekati orang-orang seperti pada umumnya itu. Jadi tidak perlu terlalu pusing, tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana pikirannya orang lain terhadap kita. Yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk anak kita dan kita sendiri gitu. Oke, jadi kalau bicara masalah harapan khusus untuk anak Down syndrome, kalau saya pribadi, saya selalu berharap, semua orang berharap anaknya menjadi anak yang terbaik, terini. Paling realistis, saya selalu bilang ke siapapun, paling realistis adalah membuat Naila menjadi anak yang mandiri. Paling tidak untuk dirinya sendiri, dia bisa membantu dirinya sendiri, atau dia bisa tidak membebani orang, tidak merepotkan orang. Kemudian yang saya harapkan juga, dia sudah terlahir berbeda, tetapi biarlah dia menjadi pembeda dengan prestasinya, bukan karena keadaannya yang memang berbeda, tapi dia berbeda karena prestasinya. Jadi tidak ada bagi saya pembatasan atau dikotomi bahwa ini anak berkebutuhan khusus, ini bukan anak berkebutuhan khusus hari ini. Mereka bisa hidup mandiri, mereka bisa tidak merepotkan orang lain dengan prestasinya gitu. Iya, baik, kalau kalau sekarang Naila mungkin umurnya 10 tahun dan ada adik-adik seperti itu juga, misalnya yang di bawah dari 10 tahun dan juga sebenarnya ada yang lebih tua daripada Naila. Saya cuma ingin mengatakan bahwa menghadapi dan menerima itu dua kata yang harus kita pegang ya, karena kalau kita tidak mampu menghadapi, otomatis kita tidak mampu menerima. Kalau kita tidak mampu menerima, nggak ada yang bisa jalan itu. Kita akan terus-menerus menyangkal dan tidak mencari solusi. Daripada kita terus bertanya, kenapa anak saya begini, lebih baik kalau anak saya begini, saya harus cari jalan keluarnya. Sesusah apapun, sesulit apapun,
itu harus dilakukan. Demi siapa? Ya bukan demi siapa-siapa, demi anak itu sendiri sebenarnya. Karena tidak mungkin anak-anak itu kita pingin atau kita sembunyikan dalam rumah. Tetapi yang harus dilakukan adalah itu tadi, menerima, menghadapi. Cari jalan keluarnya, bukan mencari pembenaran-pembenarannya. Harusnya begini, nggak bisa lagi. Cari jalan keluarnya. Itu sih yang penting. Oke. Kita tidak bisa mengubah sesuatu itu secara instan. Sekali lagi saya bilang, kita sangat tidak bisa mengubah sesuatu itu secara instan. Ketika kita berjuang, kita harus sabar. Tidak ada perjuangan yang hasilnya sia-sia kalau kita sabar, pasti ada hasilnya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, di dunia ini kita nggak bisa melarang orang berpikiran yang negatif terhadap kita, tetapi at least kita melakukan banyak usaha untuk membuat semakin banyak orang itu semakin menyadari, semakin sadar dari hal-hal dari keluarga kecil, kemudian keluar ke masyarakat, kemudian keluar lagi ke komunitas yang lebih luas, sehingga kesadaran yang dibangun itu memang berkala ya. Jadi kita tidak langsung mau menghajar orang kamu salah nih, enggak bisa begitu. Mulai dari komunitas kecil, komunitas luarnya rumah kita, kemudian keluarga besarnya kita, kemudian masuk ke komunitas lingkungan yang lebih luas, sampai kepada menyentuh persoalan substansi, misalnya kebijakan pemerintah begitu ya, atau bagaimana misalnya negara ini menyiapkan anak-anak berkebutuhan khusus mereka dengan fasilitas yang memang merespon keadaan mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, dan kalau menghadapi orang awam tidak perlu juga kita marah kepada mereka ya, cukup memahami mereka bahwa oh ya mereka nggak tahu, tetapi dengan usaha yang kalau kita mengetok rumah itu nggak boleh kita menggedor gitu, harus dengan jalan yang betul-betul halus dan sabar, sehingga kesadaran itu terbentuk bukan karena kemarahan kita, tetapi karena memang sudah sewajarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu dihargai begitu, bukan karena kita marah, bukan, tapi memang sudah sewajarnya karena ini manusiawi. Ini sama sekali tidak ada perbedaan yang harus diciptakan secara sengaja begitu. Saya pikir itu. Terima kasih.